Jumpa lagi dengan mata kuliah pembelajaran bilangan dengan topik pembahasan yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sebelumnya saya dan teman-teman dari kelompok 13 yang terdiri dari Sani Aprilia, Aprilia Yofitanana, Syahdan Dewantoro, Indah Ayu Cahyani, Siti Nuraini, dan Yana Ajiza. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu pecahan. Jadi, pecahan itu merupakan bilangan matematika yang terdiri atas pembilang dan juga penyebut. Nah, pembilang merupakan bilangan atau angka yang terletak di atas tanda per. Sedangkan penyebut merupakan bilangan atau angka yang terletak di bawah tanda per. Nah, bilangan pecahan itu terdiri atas dua macam, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa merupakan bilangan atau pecahan yang terdiri atas bilangan bulat, contohnya seperti 2/3. Sedangkan pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat utuh dan juga pecahan biasa, contohnya seperti 2/3/4. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nuraini. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang penjumlahan pecahan biasa. Pada operasi penjumlahan bilangan pecahan biasa, di mana jika penyebutnya itu sama, maka kita hanya tinggal menjumlahkan dari pembilangnya saja. Contoh, pada soal 1/8 ditambah 2/8. Karena penyebutnya sama, yaitu sama-sama 8, maka kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya, yaitu 1 dan 2. Sehingga hasil dari 1/8 ditambah 2/8 adalah 3/8. Sedangkan untuk operasi penjumlahan pecahan biasa yang berbeda penyebutnya, maka harus kita cari dulu KPK-nya. Seperti pada soal 1/3 ditambah 1/4. Karena penyebutnya yaitu 3 dan 4, maka kita cari dulu KPK-nya. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Sama dengan 4 ditambah 3/12. Sama dengan 7/12. Selanjutnya, kita bahas materi selanjutnya ya. Selanjutnya adalah penjumlahan pecahan campuran. Seperti yang kita ketahui, pecahan campuran adalah kombinasi dari bagian bilangan bulat dan pecahan murni. Seperti contoh soal berikut ini. 1, 2/4 ditambah 2/3 sama dengan 6/4 ditambah 8/3 sama dengan 18/12 ditambah 32/12. Nah, 12 ini berasal dari penyebut 4 dan 3 di-KPK-kan menjadi hasilnya itu 12. Selanjutnya 50/12 sama dengan 4. 2/12 disederhanakan lagi menjadi 4/1/6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Cahyani. Saya dari kelas A 2019, Prodi PGSD NPM 19040111412. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengurangan pecahan yang telah sama penyebutnya. Baiklah, langsung saja kita mulai dengan contoh soalnya. 8/13 dikurangi 2/13 sama dengan, cara penyelesaiannya 8/13 dikurangi 2/13 sama dengan 8 dikurangi 2/13 sama dengan 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja menulisnya 13. Jadi hasil akhirnya ialah 6/13. Baiklah, langsung saja contoh yang selanjutnya. 6/7 dikurangi
3/7 sama dengan, cara penyelesaiannya 6/7 dikurangi 3/7 sama dengan 6 dikurangi 3/7 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Baiklah, seperti yang sebelumnya, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung tulis angka 7. Jadi, hasil akhirnya ialah 3/7. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya. Pada operasi pengurangan pecahan yang penyebutnya berbeda, kita tidak bisa langsung mengurangi pembilangnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan operasi pecahan yang berbeda penyebutnya antara lain dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu menggunakan KPK. Baiklah, contoh soalnya 4/3 dikurangi 1/5 sama dengan KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Dan untuk menyamakan penyebut juga dapat dilakukan dengan cara mencari kelipatan yang sama dari penyebut yang tidak sama. Misalnya, kelipatan dari 3 sama dengan 3, 5, 9, 12, 15, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 5 antara lain 5, 10, 15, dan seterusnya. Nah, di sini kelipatan yang sama adalah 15. Setelah kita mengetahui kelipatannya, barulah kita bisa menyelesaikan operasi pengurangannya seperti berikut ini. 4/3 dikurangi 1/5 sama dengan, setelah kita mengetahui KPK dari 3 dan 5 adalah 15, kemudian KPK tersebut 15 dibagi dengan penyebut sebelumnya dan dikali dengan pembilangnya. Jadi penyelesaiannya 4/3 dikurangi 1/5 sama dengan 15 dibagi 3 dikali 4. 4-nya kita kurung, dikurangi 15 dibagi 5 dikali 1. 1-nya juga kita kurung per 15 sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 20/15 dikurangi 15 dibagi 5, 3. 3 kali 1 sama dengan 3. 3/15. Jadi 20/15 dikurangi 3/15 sama dengan 20 dikurangi 3 sama dengan 17. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja menulisnya, yaitu hasilnya 15. Jadi 17/15. Halo teman-teman, kita lanjutkan materi dulu ya tentang pengurangan pecahan campuran. Simak baik-baik ya, contoh soalnya ada 6 4/5 dikurangi 2 1/3. Itu bentuk pecahan campuran. Jadikan pecahan biasa ya. Yaitu caranya 6 kali 5 ditambah 4 hasilnya 34/5 dikurangi 2 kali 3 tambah 1 hasilnya 7/3. Cari KPK-nya dulu ya, samakan penyebutnya antara 5 dan 3, yaitu 15. Jadi KPK-nya 15, kemudian kalikan silang. 34 kali 3/15 ditambah 7 kali 5/15. Hasilnya 102/15 dikurangi 35/15 sama dengan 67/15. Dikecilkan lagi ya, 67 diper 15 atau 67 dibagi 15 sama dengan 4, sisa 7/15. Hasilnya 7/15. Terima kasih. Hai, dengan saya Insani Aprilia. Setelah kalian memahami video penjelasan tadi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan,
Apakah kalian sudah paham? Ya, jika sudah paham, mari lanjut pada bagian latihan soal. Di sini saya akan menyajikan 4 latihan soal. Yang pertama, tentukan nilai pecahan dari A 4/9 ditambah 1/2/7 sama dengan B 3/4 ditambah 5/6 ditambah 1/5 sama dengan nomor 2. Berapakah hasil dari 4 1/7 dikurangi 2 2/3? Yang ketiga, Tania dan Sela memiliki panjang tali masing-masing 2/8 meter dan 3/8 meter. Jika kedua tali tersebut akan disambungkan, berapakah panjang kedua tali mereka? Dan terakhir, nomor 4, Ibu membeli 3/1/4 kg gula pasir. Kemudian, Ibu memakai 1/1/3 gula pasir untuk membuat kue. Berapakah sisa gula pasir yang dimiliki Ibu? Ada 4 soal, tentu mudah dong. Mari dijawab ya dengan baik. Terima kasih. Dari kelompok 13, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.